Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan banyak sekali nikmatnya kepada kita semua. Bahkan tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Namun Allah tidak memerintahkan hambanya untuk menghitung nikmat tersebut, melainkan Allah hanya menyuruhnya untuk mensyukuri nikmat tersebut, yaitu dengan dua cara, yaitu fi'lun wa qaulun, yaitu dengan ucapan dan perbuatan. Adapun cara bersyukur dengan cara ucapan, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Dan adapun yang bersyukur dengan cara perbuatan, yaitu kita bisa melaksanakan semua perintahnya Allah yang di dalam Al-Quran, kita supaya bisa melaksanakannya dengan baik, dan juga menjauhi semua larangan yang di dalam Al-Quran dengan sejauh mungkin. Dan yang kedua yaitu, perkenalkan, nama saya Relita Permadani, saya dari kelas TI 2A. Saya akan berkultum yang berjudulkan yaitu jihad. Adapun pengertian jihad yaitu membela. Nah, membela pada zamannya Nabi Muhammad yaitu dengan cara berperang. Nah, kenapa pada zaman dahulu itu semua umat manusia diwajibkan untuk berjihad? Karena pada zaman dahulu itu masih pada zamannya perintisan agama, yaitu masih dalam masa perjuangan agama Islam. Dan kenapa pada umat manusia kok mau melaksanakan jihad, yang padahal jihad sendiri itu memiliki resiko yang sangat besar, yaitu jika seorang kaum yang kalah berjihad itu dia akan mengalami kalah dan meninggal, bahkan bisa sampai harta dan keluarganya itu menjadi korban. Nah, adapun karena Nabi Muhammad menyampaikan bahwa jihad itu wajib dan mendapatkan keutamaan yang sangat besar, maka umat manusia rela untuk mengorbankan dirinya, hartanya, bahkan keluarganya. Nah, dan dijelaskan dan itu ba'asinatikum bi'akusikum, dan berjihadlah kalian menggunakan diri dan harta kalian. Dan adapun keutamaan seseorang yang berjihad itu sangatlah besar. Yang pertama, dan ketika dia berjihad itu menang dan dia dalam posisi keadaan masih hidup, dia akan mendapatkan harta dari musuh, dari orang kafir tersebut. Nah, dan adapun ketika di hari akhiratnya nanti, seorang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar di sisinya Allah, yaitu akan mendapatkan surga. Tidak hanya di akhirat, tidak hanya akan mendapatkan surga, namun dia juga bisa memberikan pertolongan kepada keluarganya supaya bisa masuk ke dalam surga ketika orang itu bisa berjihad dan menang. Dan adapun ketika seseorang berjihad dan dia kalah dan otomatis dia meninggal, dia langsung masuk ke dalam surganya Allah, mendapatkan pahala yang besar. Dan adapun jihad tidak hanya dengan menggunakan fisik dan menggunakan pikiran, namun jihad juga bisa menggunakan dengan harta, yaitu mana kotor sedekah lima. Intinya sedekah itu tidak akan mengurangi harta, karena seorang yang jihad dia tidak bisa menggunakan fisiknya, tidak bisa menggunakan pikirannya, dia hanya bisa menggunakan harta dalam arti dia sedekah. Nah, seseorang yang sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Dan adapun pada zaman sekarang jihadnya itu tidak lagi berperang, yaitu apa? Jihadnya yaitu melawan hawa nafsu pribadi supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan hal-hal yang dilarang oleh Al-Quran. Dan sebagai seseorang juga sebagai yang sedang melakukan pendidikan, maka jihadnya yaitu melawan rasa malas saat mengerjakan tugas, yaitu dengan cara bersemangat mengerjakan tugasnya dan bisa membanggakan orang tua dan membanggakan diri. Dan adapun jihad di dalam sehari-hari itu ada sebagai salah satunya yaitu mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Nah, ilmu yang kita dapat itu tidak akan berguna ketika kita tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena apa?
karena ilmu yang didapatkan kan otomatis mendapatkan pelajaran baru, mendapatkan ilmu dengan tahu mendapatkan cara untuk melaksanakan ibadah dengan benar. Nah, dengan adanya mengetahui ilmu tersebut, jika kita tidak mengamalkannya, tidak bisa melakukannya dengan baik, nah itu ilmu tersebut tidak akan bermanfaat, ilmu tersebut tidak akan berguna. Nah, setelah kita mendapatkan ilmu, supaya kita menyebarkan ilmu tersebut, yaitu mengajarkan kepada orang lain. Nah, adapun ketika kita melihat ada orang lain yang sedang kesusahan dengan caranya untuk melaksanakan ibadah dengan benar, kita menyebarkan ilmu tersebut dengan mengajarinya supaya bisa melakukan cara yang benar, agar melaksanakan ibadah dengan cara yang benar. Nah, adapun orang itu dengan melaksanakan cara yang benar, dia akan mendapatkan pahala, dan orang yang memerantari, orang yang mengajari untuk bisa berbuat dengan benar tersebut juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang melaksanakan. Jadi hitungannya mendapatkan amal jariah. Nah, dan adapun amalan yang tetap mengalir walaupun ketika sudah meninggal, yaitu ada 3 amalan, yaitu yang pertama amalan jariah, dan yang kedua adalah doanya orang tua, dan yang ketiga adalah doanya anak yatim. Jadi orang yang sudah melaksanakan amal jariahnya di dunia, walaupun orang tersebut sudah meninggal, dia tetap akan mendapatkan aliran agama. Nah, maka sebab dari itu, ketika seseorang mendapatkan mempunyai ilmu yang baik, mempunyai ilmu yang benar, maka supaya menyebarkan agama, menyebarkan ilmu tersebut, mengajarnya kepada orang lain, maka itu tersebut juga disebut dengan jihad. Karena apa? Karena dia membela agamanya Allah, menyebarluaskan agamanya Allah. Sama saja dengan waktu membelanya pada zaman Nabi Muhammad. Mana saya kepada teman-teman, yaitu ketika kita memiliki ilmu yang benar dan baik, dan ketika kita melihat teman kita yang sedang melakukan kesalahan, nah itu tidak ada salahnya untuk mengingatkan, karena sekecil apapun kita mengingatkan kebaikan, itu akan yang melakukan akan mendapatkan pahala, dan yang mengingatkan juga akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala yang melakukan. Dan adapun ketika ada teman yang melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, kok malah kita diam saja, nah kita juga akan mendapatkan aliran dosa, jadi dosa mendosakan. Sekian kultum dari saya, banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.